Halo, selamat malam. Saya membuat videonya di malam hari, jadi selamat malam ya. Oke, video kali ini saya mau berbicara tentang keseharian saya, yaitu mengajar seni lukis pada khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini anak dengan autisme. Ini ruang suara saya mudah-mudahan terdengar jelas ya. Oke, ya. Uh, ini ruang kerja, tapi bukan studio. Ini lebih banyak tempatnya lumayan. Apa ini kalau saya bilang? Tapi saya nyaman di sini gitu ya. Oke, saya itu mengajar seni rupa, seni lukis ya, lebih tepatnya seni melukis di Hadi Prana Art Center, juga di Credo Art Studio, dan di beberapa sekolah lainnya. Di Hadi Prana Art Center di Kemang dan di Menteng saya mengajar sejak tahun 2001. 2003 saya mulai memfokuskan untuk mencoba mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi sudah 20 tahun. Nah, itu buat saya pengalaman yang luar biasa sebenarnya, karena saya menemukan banyak hal yang keren, luar biasa ketika saya bersama sahabat-sahabat dengan autisme. Di video yang lain nanti berikutnya mungkin saya juga akan membicarakan secara umum bagaimana menggali bakat seni anak-anak. Tapi mungkin saya juga akan nyerempet ke teori, tapi nggak terlalu dalam ya, karena sudah banyak yang mengangkat itu. Jadi, oh ya, ini bisa dilihat kebalik ya. Sorry ya, ini tulisannya Outsider Art Jakarta, Outsider Art. Jadi saya juga sedang memperkenalkan Outsider Art di Jakarta, di Indonesia. Nanti apa saja sih Outsider Art itu ya, saya akan jelaskan juga di video-video selanjutnya. Tetapi di video pertama ini saya mungkin berbicara durasi 1 jam ya, mudah-mudahan 1 jam. Tentang saya hanya lebih ke testimonial, mungkin bercerita tentang keseharian saya mengajar lukis anak-anak berkebutuhan khusus. Banyak juga yang membiasakan diri menyebutnya dengan anak-anak istimewa, superhuman, anak-anak berbakat istimewa. Ya, apapun itu, saya rasa sebutan-sebutan yang baik dan positif yang diberikan kepada sahabat-sahabat kita. Oke, banyak hal yang sebenarnya bisa saya bahas gitu ya dari keseharian saya, tetapi di video pertama ini saya akan menceritakan, kalau sejarah singkat saya mengajar mungkin nggak terlalu menarik ya, tetapi pencapaian-pencapaian yang sudah dibuat oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, sahabat autis yang dengan serius menekuni dunia seni rupa menjadi bagian dari kesehariannya. Saya akan menyebut beberapa nama, atau gimana ya, mungkin
Ya, saya tidak menyebut nama dulu deh. Nanti kalau uh, tokohnya sudah saya konfirmasi, besok-besok baru saya boleh sebut namanya. Tapi ada murid saya yang berbagai macam kelebihan ya di dalam dunia seni rupa. Saya merasakan ada yang karya abstraknya luar biasa, ada yang karya realisnya luar biasa, ada yang karya sketsnya luar biasa. Jadi kalau dibilang ada nggak ciri khusus karya seni anak-anak berkebutuhan khusus, saya bisa menyatakan tidak ada ciri khusus. Dan ini juga mungkin karena kita menganggap, bukan menganggap ya, tapi bahwa autis itu sebagai sebuah spektrum. Jadi karena spektrum dia mempunyai cakupan yang sangat luas gitu. Jadi nggak bisa diidentifikasikan misalnya, oh anak autis tuh yang suka steaming, yang suka lompat-lompat, yang suka teriak-teriak, atau enggak. Karena anak dengan autisme yang kalem, yang lembut juga banyak. Oh anak autis tuh yang tidak bisa, yang non verbal atau segala macam. Yang anak autis yang bicara bagus, tertata rapi juga banyak. Yang non verbal juga ada. Jadi memang kalau kita bicara spektrum berarti memang sangat luas, tapi yang menjadi ciri utama bahwa anak-anak ini sedikit banyak ada kesulitan di komunikasi sosial, ya, interaksi sosial. Sorry, saya bilang mungkin interaksi sosial. Jadi dia agak kesulitan untuk merespon sekitarnya, kanan kirinya. Ada juga yang dia mempunyai apa ya, semacam hypersensory gitu ya, tidak suka gaduh, tidak suka cahaya, tidak suka, ya seperti itu. Tapi secara umum memang banyak anak autis yang juga tidak terlihat, tidak tampak gitu ya. Jadi sangat untuk yang gejalanya sangat ringan mungkin kita tidak bisa membedakan. Nah, begitu juga di dunia seni rupa. Jadi ciri secara khas karya itu nggak ada, ya. Yang hyper realistik ada, yang fotografik memorinya kuat, menggambar detail ada juga. Saya punya seorang murid waktu itu dia baru umur 7-8 tahun, tetapi dia bisa menggambarkan mobil ya di perjalanan yang dia lihat, lengkap dengan nomor serinya, jenis mobil yang sama, spot gambarnya, pengambilan gambarnya yang dari belakang, ada yang dari depan, ada yang miring, dan perspektifnya luar biasa. Ya, ada juga yang tidak bisa gambar bentuk, tetapi sapuan garisnya atau lemparan ekspresinya dicat menggunakan media cat di kanvas itu menghasilkan brushstroke yang luar biasa. Ada juga yang telaten ya, jadi biasanya cirinya pointillism atau dekoratif gitu. Itu ciri seni rupa untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang autis ya. Kemudian pencapaian, ada murid saya juga yang sudah pernah pameran di Prancis, sudah pernah pameran di Jepang, kemudian juga ada yang dalam suatu lelang amal yang diselenggarakan oleh pemerintah sempat menembus angka 1 miliar gitu ya. Ada juga yang mempunyai nilai jual karyanya sangat bagus. Ada juga yang sudah direkrut oleh sebuah
mungkin sebuah komunitas yang mereka memperjualbelikan NFT gitu ya, itu juga sudah ada. Ada juga yang tembus ke dalam kompetisi-kompetisi yang sifatnya umum, bukan bukan seperti misalnya kompetisi art untuk anak kebutuhan khusus gitu ya. Tidak, tapi ini kompetisi art yang umum dan ada juga yang sudah pernah masuk finalis. Kemudian ada yang sudah dibuatkan buku oleh seorang kurator terkenal Indonesia, Agus Darmawan, ya Agus T. Darmawan, Sankuto ya, dan diterbitkan oleh Gramedia juga sudah ada. Banyak hal, banyak sekali yang, oh iya, beberapa murid saya inilah yang mengantar saya juga pada akhirnya bisa ketemu dua presiden ya. Ketika saya mendampingi murid-murid saya untuk mempresentasikan karya, yang pertama di Istana Cipanas dengan Pak SBY, kemudian yang kedua di Istana Bogor dengan Pak Jokowi. Jadi pesan-pesan atau karya-karya sahabat-sahabat dengan autisme ini juga sudah dikenal oleh presiden-presiden kita. Di luar itu juga sudah banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang mengapresiasi, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dari Menteri Pariwisata, terakhir kemarin Pak Sandiaga Uno, kemudian juga Ibu Wakil Presiden waktu itu Ibu Yusuf Kala juga pernah membuka pameran murid-murid saya. Kemudian banyak hal lain ya. Ada juga yang saya kemarin, tapi bukan murid saya langsung ya, tapi ini juga individu dengan autisme, bahwa melukis di Istana Negara untuk Kaisar Jepang ya, Kaisar Jepang, dan itu luar biasa juga. Seperti itu. Kemudian ada juga pencapaian-pencapaian yang kita membuat mural yang mungkin ini yang pertama gitu ya. Saya bisa mengklaim mungkin ini yang pertama di dunia, jadi anak-anak dengan autisme melukis mural di bus Transjakarta. Busnya itu gandeng, ya, bus gandeng Transjakarta. Kita ada 2 kali proyek itu. Kemudian juga ada beberapa murid yang 6 orang waktu itu melukis mobil Porsche Taycan ya. Dan itu bukan mobil milik pribadi, tapi dari perusahaan, dari Eurocar-nya sendiri, dari Porsche-nya yang memberi kesempatan kepada kita untuk merespon mobil listrik keluaran terbaru dari Porsche. Banyak hal lain ya yang membuat saya terkagum-kagum dengan murid-murid saya ini. Nah, pokok bahasan pertama ini saya mungkin lebih ke banyak pengantar aja, nanti di video berikutnya. Kalau Anda semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kakak adik yang berminat mendalami ini, bisa subscribe dan follow ya. Follow ya sama. Sorry. Jadi setiap kali saya ada video baru pasti tidak terlewat. Gitu. Menggali bakat anak dengan autisme itu biasanya yang saya lakukan adalah dengan memberinya media-media seni rupa yang saya kebanyakan memakai media seni rupa 2 dimensi seperti cat akrilik di atas kanvas. Kenapa saya memakai cat akrilik? Karena satu, dia tidak berbau seperti cat minyak ya. Kalau cat minyak itu kan baunya cukup kuat, lalu tidak beracun. Kalaupun ada, mungkin kandungannya jauh lebih kecil daripada cat minyak.
kemudian mudah untuk dibersihkan, yang nempel noda di tangan dan sebagainya itu di lantai, di meja. Dalam proses kekaryaan mungkin ada yang catnya berceceran, ya itu bisa dibersihkan dengan mudah, dan water base ya, karena dia water base. Itu kenapa menjadi pilihan saya adalah cat akrilik. Pada kasus-kasus tertentu di anak-anak autis mungkin yang ringan dan mempunyai kemampuan realistik yang bagus, bisa juga dengan cat minyak ya, tapi sangat jarang. Jadi saya juga kalau untuk awal-awal saya rekomendasikan untuk menggunakan cat akrilik. Nah, metode yang saya gunakan biasanya saya menggunakan 2 pendekatan. Nah, ini saya biasanya akan berdiskusi dulu dengan orang tua, bahwa misalnya saya tawarkan 2 hal, bahwa ketika anak ini diserahkan kepada saya untuk bersama-sama melukis, apakah, pertanyaan pertama biasanya apakah dia mau dianggap sebagai seniman langsung ya, tanpa ada proses belajar. Jadi kita menerima karya mereka dari respon mereka terhadap media. Seni murni mungkin lebih masuknya ya. Lalu yang kedua adalah saya menjadikan melukis ini sebagai media terapi. Nah, jadi ada pendekatan terapeutik di situ yang saya lakukan untuk mencapai sasaran tertentu, misalnya melatih motorik halus, melatih fokus dan konsentrasi. Itu biasanya yang saya tawarkan ke orang tua. Atau option ketiga ya di-combine gitu ya. Di-combine dengan terapeutiknya juga, tetapi juga karyanya itu kita lihat mempunyai nilai artistik yang seperti apa ya, apakah dia sudah bisa konsisten dalam berkarya, bisa lebih fokus dan menghasilkan karya-karya yang bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian apalagi ya, saya biasanya kalau lagi membawakan seminar tuh saya lebih suka dengan yang tanya jawab. Jadi ada interaksi gitu ya, dan biasanya saya terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan, tapi karena ini belum saya umumkan, jadi saya membuat live-nya memang lebih ke ya supaya nggak nyimpen data terlalu banyak, jadi saya inikan saja, saya bikin live saja. Oke, kemudian kita bahas yang pilihan pertama tadi, ketika saya menerima anak ini sebagai seorang seniman yang dalam tanda kutip sudah jadi gitu ya. Maksudnya itu seperti ini. Jadi karya-karya mereka ini saya anggap adalah sebagai sebuah karya individu yang murni, yang apa adanya tanpa tendensius apa-apa. Jadi mereka hanya merespon cat di atas kanvas, mereka bersenang-senang, mereka bergembira, mereka menyalurkan perasaannya. Saya nggak bilang emosi, karena kalau misalnya emosi yang disalurkan kebanyakan emosi marah dan emosi yang meledak-ledak itu biasanya kurang menghasilkan sesuatu yang mempunyai apa ya, kalau saya bilang tuh mempunyai roh, mempunyai rasa yang membawa kebahagiaan atau kegembiraan gitu ya. Jadi memang lebih ke mereka mencoba mencurahkan perasaannya gitu. Dan biasanya
nggak harus abstrak sih karyanya, ada juga beberapa anak yang memang sudah mempunyai kemampuan untuk menggambar bentuk, tetapi kebanyakan memang bentuknya masih sangat naif, bentuknya masih ya naif ya, jadi gambar-gambar itu kekanak-kanakan atau tarikan garisnya kekanak-kanakan seperti itu. Jadi kalau kita melihat gambar-gambar anak-anak kecil gitu ya, anak TK atau apa, nah tarikan garisnya juga ada seperti itu. Nah biasanya untuk anak-anak yang sudah mempunyai kemampuan garis-garis seperti itu, saya akan melakukan pendekatan seninya lebih ke arah naif, dekoratif gitu ya. Jadi kalau yang memang belum bisa gambar bentuk, tapi mempunyai gerakan-gerakan yang mengulang, saya biasanya akan coba masuk ke dalam sisi seni abstrak. Ya, saya lihat apakah gerakan randomnya itu, gerakan atau gerakan yang mengulangnya itu memberi keuntungan pada saat dia membuat sebuah karya seni. Ya ini tapi itu tadi masih bisa dibilang kacamatanya dari saya gitu ya, karena saya mungkin ini yang dianugerahkan Tuhan ke saya adalah saya mempunyai kemampuan untuk melihat bahwa karya ini sudah cukup baik, sudah cukup layak untuk ditampilkan ke publik dan mempunyai sisi artistik atau keindahan yang mungkin bisa banyak diterima orang. Nah, saya nggak bilang bahwa karya itu ada yang bagus atau yang jelek, tetapi bahwa pada kenyataannya ada karya-karya yang sudah bisa diterima halayak umum dengan lebih cepat, ada yang memang membutuhkan waktu untuk bisa diterima. Gitu lah. Seperti itu aja pendekatannya ya. Jadi sederhana sebenarnya. Kita kasih cat, kita kasih alat lukis, alat gambar, lalu kita lihat responnya seperti apa. Kemudian kalau untuk yang menjadikan seni sebagai sebuah media terapi, atau saya lebih menyebutnya therapeutic art gitu ya, karena kalau kita harus bisa membedakan antara art terapi dan therapeutic art gitu ya. Kalau art terapi itu dia digunakan untuk seni yang digunakan untuk melihat atau mendiagnosa, mempelajari tentang kecenderungan seseorang. Nanti outputnya biasanya apakah orang ini ada gangguan tertentu atau ada kendala psikis dan lain-lain, lebih unsur kejiwaan dan kesehatan mental. Kalau therapeutic art itu berarti seni yang dijadikan sebagai media terapi. Jadi bukan untuk menilai orangnya, tetapi untuk memberi latihan-latihan kepada individu untuk mencapai suatu sasaran tertentu, misalnya untuk melatih fokus, untuk melatih konsentrasi, untuk melatih motorik halus ya, motorik tangannya, seperti itu. Jadi, dan ini sifatnya adalah yang perlu digarisbawahi, sifatnya repetitif, pengulangan. Jadi memang harus dilakukan terus-menerus pengulangan hal yang sama sampai dianggap dia mampu mengerjakan sesuai yang kita sebagai tutor, sebagai mentor itu yang kita harapkan seperti apa. Misalnya anak dengan gangguan autis kan biasanya agak kesulitan di fokus dan konsentrasi, durasinya yang pendek banget, bisa cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit. Ya, kita tingkatkan bagaimana supaya dia bisa lebih lama, 15 menit, setengah jam, 1 jam, bahkan lebih. Nah, kenapa itu saya kejar untuk konsentrasi dan fokus? Karena ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya tuh punya mungkin sudah ratusan murid dengan autisme, dan saya melihat dari pengalaman saya, ketika dia bisa lebih fokus dan konsentrasi, nah dia bisa menarik
oh bukan menarik, tapi dia bisa lebih banyak menerima informasi. Ya, dan sifatnya pendidikan, pengajaran itu kan informasi ya, dua arah. Gurunya bercerita, si anak mendengarkan dan mulai meresapi dan merespon seperti itu. Nah, di anak-anak dengan autisme kendalanya adalah fokus dan konsentrasinya mudah sekali terdistrak. Nah, banyak sering juga orang tua atau guru atau pendamping itu suka teriak-teriak. Ayo fokus, ayo konsentrasi, ayo kamu harus mendengarkan ini dan segala macam. Tapi mereka sendiri tidak pernah mengajarkan cara melatihnya. Nah, jadi istilahnya kalau orang berenang tuh anak dilemparin aja ke kolam renang lalu disuruh ayo berenang, ayo ngapung, ayo kamu harus bisa sampai ke pinggir, tapi tidak diajarkan step by stepnya bagaimana berenang yang benar, dilatih berulang-ulang. Nah seperti itu. Jadi latihan fokus dan konsentrasi kalau memang seninya mau dijadikan sebagai sebuah bentuk terapeutik, saya akan memberikan porsi yang sangat banyak dan sifatnya hanya pengulangan. Jadi mungkin ada beberapa yang merasa kok cuma begitu aja Pak, kok cuma latihan itu saja gitu ya. Ya memang seperti itu dan biasanya saya kasih tugas dan kasih pengertian bahwa ini harus dilakukan setiap hari, minimal berapa lama durasinya, lalu mungkin tiap hari ditambahkan. Jadi ketemu saya kan biasanya hanya seminggu sekali gitu ya. Nah, nanti kemajuan anak juga tergantung dari pada latihan-latihan yang dilakukan di rumah bersama pendamping, bersama orang tua, bersama susternya mungkin ya, perawatnya seperti itu. Itu kalau dijadikan jadi latihan fokus dan konsentrasi. Kemudian ada juga untuk latihan motorik halus. Di beberapa murid saya juga karena genggamannya kurang kuat, motoriknya belum bekerja sempurna, maka itu dijadikan. Nah ini latihan itu juga dengan pengulangan karena sifatnya itu lebih ke melatih otot-ototnya supaya mempunyai kemampuan merekam gerakan gitu ya. Nantinya dia akan bisa melakukan gerakan lebih halus. Tapi untuk pengecualian di beberapa murid saya yang dengan selebar palsi ya, apa CP ya, susah nyebutnya. Sorry, bingung saya, CP ya, pokoknya cerebral palsi gitu. Nah itu bisa dijadikan sebuah untuk melatih motoriknya, tetapi saya juga melihat apakah nanti dia terlalu sulit dan akhirnya stres gitu karena harus melakukan gerakan yang sementara dia sendiri agak sulitan untuk mengontrol gerak ototnya. Nah, untuk di anak-anak cerebral palsy ini CP biasanya saya memang langsung tarik mereka ke karya-karya abstrak kalau yang memang gerakannya masih sangat kasar, karena justru biasanya dan luar biasanya mungkin ya gerakan-gerakan sporadik mereka yang nggak kekontrol itu justru melahirkan karya-karya abstrak yang garisnya itu luar biasa, garisnya itu fresh gitu ya, nggak bisa ditebak benar-benar ya. Nah, ada rahasianya juga nanti bagaimana anak-anak CP itu bisa membuat sebuah karya abstrak, tapi di video-video selanjutnya saya akan jelaskan itu. Kalau di video sekarang ini saya lebih fokus ke anak autis ya. Jadi untuk yang CP nanti penanganannya ada lagi dan sebenarnya hampir sama secara umum, tetapi bahwa ada kekhususan gitu ya, supaya ini jadi pemahaman kita sebagai pendamping, sebagai orang tua, bagaimana menemukan karya mereka. Itu yang gambaran singkat kira-kira metodenya, pembelajarannya. Nanti juga mungkin boleh komen, boleh komentar, boleh kasih pertanyaan supaya itu menjadi bahan masukan di video-video selanjutnya. Selain daripada kita mengasah kemampuan untuk memberikan tugas-tugas atau latihan-latihan seni kepada anak-anak kita, ada hal yang menjadi faktor pendukung
yang ini harus dilakukan oleh banyak orang tua, banyak pendamping juga, bahwa ketika saya mau menjadikan seni ini sebagai sebuah media terapi atau menjadi sebuah pekerjaan anak kita atau menjadi sebuah kegiatan aktivitas keseharian, berarti yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai pribadi, saya atau kita itu harus upgrade ya, menaikkan, menambah ilmu kita tentang seni lukis pada khususnya yang kita bicarakan saat ini. Jadi saya mungkin seni musik juga hampir sama seperti, tapi saya akan bicara lebih ke seni lukis karena itu keahlian saya. Jadi kita harus belajar banyak tentang sejarah seni, gaya dan aliran seni, tokoh-tokoh besarnya, kemudian paling mudah ya matanya dibelanjain dengan seni-seni tingkat dunia gitu ya. Kita sering melihat aja, masukkan saja input karya-karya seni rupa, kita lihat saja cepat juga nggak apa-apa. Nanti kadang-kadang ada waktu kita bisa lebih berlama-lama mempelajari sejarahnya. Tapi yang perlu diingat bahwa upgrade ya, kita punya kemampuan harus ditingkatkan kemampuan pemahaman tentang dunia seni rupa. Karena kita akan mendampingi anak-anak luar biasa ini, buat saya banyak keajaiban gitu ya di karya-karya mereka. Saya bicara pada di karya-karya abstrak misalnya. Saya tahu cara membuatnya, misalnya pada satu anak gitu. Material yang dia pakai, cara dia membuat. Tapi ketika saya membuat ulang dengan cara yang sama, dengan perilaku yang sama, dengan habit yang sama, hasilnya tidak akan pernah sama. Dan itu yang kalau saya berani bilang bahwa itulah gift ya, talenta yang Tuhan kasih ke tiap individu, kepada tiap tangan-tangan anak-anak ini berbeda-beda. Tapi saya punya keyakinan keunikan pada karyanya itulah yang menjadi kekuatan. Keunikan pada responnya, pada pemahamannya, itu yang menjadi keunikan dari karyanya ketika mereka bicara di karya-karya abstrak. Gitu. Jadi saya malah banyak menemukan hal-hal baru. Jadi waktu murid saya yang pertama itu, saya itu baru 3 tahun ya mengajar, dan saya masih meraba-raba tentang karya abstrak itu. Saya sering bertanya kepada senior, seniman-seniman Jakarta yang top-top lah, yang keren-keren tuh saya tanya, bagaimana sih caranya menilai atau memahami sebuah karya abstrak. Kebanyakan dari mereka yang sudah senior akan bilang bahwa nanti seiring berjalannya waktu kamu akan bisa memahami itu. Di teori ini susah gitu ya. Dan itu yang saya rasakan. Saya mendapat pemahaman itu secara cuma-cuma gitu ya, dan di luar dugaan. Jadi ketika saya punya murid pertama dan saya sempat putus asa karena di awal itu saya tidak bisa memberikan latihan apa-apa, karena waktu itu di gambaran saya adalah saya harus mengajarkan gambar bentuk lalu mewarnai yang rapi. Nah ini di awal-awal saya mengajar anak-anak autis ya. Kemudian di bulan pertama saya udah nyerah. Saya bilang ke orang tuanya bahwa saya nggak bisa kayaknya nih anak, kok setiap kali saya kasih gambar dicoret-coret, di gambarnya bunga yang diwarnain satu kertas gitu, satu warna. Kemudian orang tuanya bicara pada saya bahwa nggak apa-apa sih Pak, jalanin aja, karena saya rasa anaknya senang gitu ya dengan kehadiran Bapak. Lalu sampai bulan kedua juga masih yang sama. Lalu saya mencoba, akhirnya saya sebenarnya setengah putus asa tuh, saya bilang, oke, ini ada cat, ada kanvas, terserah kamu mau diapainan. Pada saat itu dia bermain dengan cat, dia coret-coret, dikeluarkan semua dari tubnya, dan pada saat itu juga saya melihat ada jejak-jejak keindahan gitu di situ yang saya sendiri belum ngerti itu apa dan kenapa saya bisa merasakan bahwa itu
sesuatu yang luar biasa. Lalu saya bilang, stop, oke stop, sekarang ganti kanvas yang baru, ganti kertas yang baru gitu. Lalu dia buat lagi. Hari itu dibuat beberapa sampai selesai, saya kasih ke orang tuanya. Waktu itu kita belum ada respon apa-apa gitu ya, sampai seminggu kemudian ternyata banyak orang yang melihat karya anak ini kaget dan kagum luar biasa, dan mereka nggak tahu kalau ini karya anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, karena waktu itu mereka hanya lihat saja gitu. Dan dari situlah saya tiba-tiba mempunyai kemampuan yang saya bisa menilai sebuah karya ini akan lebih banyak diterima orang gitu, akan mempunyai nilai artistik yang bisa disetujui atau di apa ya istilahnya, diterima ya oleh banyak orang gitu. Karena itu akhirnya saya mulai menerima murid-murid yang lain, dan proses pembelajaran waktu itu berkembang terus ya. Saya punya murid berikutnya, caranya lain lagi pendekatannya, punya murid yang kesekian, itu juga saya mesti metode pendekatannya juga berbeda-beda. Jadi dari situ saya menemukan banyak hal baru ya. Ketika saya mengajar, justru malah saya menemukan metode-metode baru dalam pendekatan kekaryaan yang saya lakukan. Sebagai seniman, saya juga mungkin terbantu dengan cara mereka bekerja, kemudian hasil-hasil yang dikerjakan. Ada satu hal yang sebenarnya menariknya, waktu itu pernah saya diskusikan dengan Pak Nasirun, seorang seniman besar yang tinggal di Jogja. Saya sempat ngobrol panjang lebar tentang karya-karya anak kebutuhan khusus ini kepada beliau, dan memang kita sepakat ada dua hal ya paling tidak yang kenapa karya mereka itu bisa menjadi sangat luar biasa, mempunyai vibe-nya, mempunyai vibrasi, mempunyai, kita bisa merasakan semangat, kegembiraan, keceriaan di situ ya, karena anak-anak ini ketika berkarya mereka mempunyai dua hal yang mungkin kita sebagai seniman yang kebanyakan gitu ya, ini akan sulit kita capai, yaitu kebebasan atau kemerdekaan dan kejujuran. Ya, jadi kemerdekaan dan kejujuran itu yang mungkin sangat sulit, karena ketika saya misalnya belajar seni atau saya memperdalam sebuah karya seni teori, kan itu saya mempelajari banyak hal yang tentang misalnya desain elementer ya, nirmana gitu-gitu segala macam. Nah, tanpa saya sadari seolah-olah itu membuat saya pintar, tetapi sebenarnya itu membuat belenggu baru gitu ya, atau saya membuat belenggu pada diri saya, karena setelah itu saya sulit sekali untuk lepas dari sadar estetik gitu ya. Itu jadi ada di situ ada keterikatan pada sadar estetik, karya harus begini, harus begitu, habis warna ini harus warna ini, kasih point of interest, kasih apa, teori-teori seni pada umumnya. Lalu kemudian kebebasan itu mulai berkurang, kemudian juga kejujuran. Nah, di anak-anak ini jujurnya apa, bahwa mereka ketika berkarya ya hanya bergembira, bersenang-senang, tidak memikirkan nanti akan dipuji, nanti akan menang award, nanti akan laku ya gitu. Jadi mereka hanya mencoba menyalurkan kegembiraannya. Nah, dan ini yang kita berdua sepakat nih Pak Nasir dengan saya waktu itu, bahwa inilah yang dimiliki oleh mereka, dan Pak Nasir sendiri mengatakan bahwa saya sangat sulit terlepas dari sadar estetik itu gitu. Jadi anak-anak ini buat saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi sangat luar biasa dalam pencapaian artistiknya juga. Nah, cuman apa ya, saya bilang mengajar seninya itu nggak sulit buat saya untuk setelah berjalan sekian lama gitu ya. Mengajar seni anak kebutuhan khusus, anak autis itu sebenarnya tidak sulit bagi saya.
Yang sulit adalah meyakinkan orang tuanya bahwa anak ini hebat, meyakinkan orang tuanya karyanya hebat. Dan menjadi kendala saya seringkali, dan saya masih belajar terus, bahwa saya ini gak punya gelar ya. Saya bilangnya apa ya, uh, mungkin kalau seorang doktor, profesor, atau di embel-embel belakangnya ada PhD apa MM bla bla gitu, MBA apa segala macam gitu, mempunyai dasar akademis yang ketika disebutkan orang lebih gampang terpengaruh dan akhirnya lebih gampang percaya gitu ya. Seringkali saya yang tanpa gelar ini harus meyakinkan orang-orang yang secara akademis jauh di atas saya. Saya harus meyakinkan seorang doktor, seorang profesor mungkin, bisa juga seorang pengusaha besar kelas top ya, top Indonesia, atau juga mungkin pejabat negara dan segala macam. Jadi saya harus meyakinkan itu dengan kemampuan pengetahuan saya. Tetapi di balik keterbatasan saya akan bela mati-matian hak-hak yang menjadi haknya murid-murid saya atau anak-anak didik saya. Jadi bagaimanapun saya akan bela mereka supaya orang tuanya mengerti bahwa beginilah cara dia berkarya, begitu juga cara dia merespon kehidupan, merespon problema yang ada di hadapannya, lalu menjadi sebuah karya yang jujur, karya yang merdeka, karya apa adanya, yang masalah bagus atau tidak, bisa dimaknai atau tidak, itu kembali kepada kita semua, orang di dekatnya, yang harus punya rasa sayang yang nggak harus ekstra, nggak harus banyak, tapi bahwa rasa sayang yang pada umumnya saja gitu, yang rata-rata aja standar itu udah cukup banget buat anak-anak ini bisa diterima. Karena seringkali orang tua terjebak pada sebuah gimana ya, ketika anaknya ini dianggap bermasalah atau kekurangan, dia akan coba dikasih les, dikasih pendidikan supaya kekurangannya ini tertutupi gitu, atau kekurangannya eh, itu bagus gitu ya. Tetapi harus sadar juga bahwa ada batasnya, ada levelnya, kemampuan dia akan sampai seperti itu saja. Jadi kalau kalau mungkin dalam istilah Einstein bilang bahwa ya kita harus sadar, kita istilahkan misalnya anak kita ini apa gitu, anak kita ini anak kita ini ayam, kucing, atau burung, atau apa gitu, dan ikan gitu ya. Jadi ketika kita tahu anak kita seperti apa, kita tugas selanjutnya adalah menciptakan, membuat habitat yang sesuai dengan anak kita gitu. Jadi misalnya kalau ikan, ya harus dibuatkan kolam supaya dia bisa berenang, menjadi ikan yang bisa berenang hebat ya, punya warna-warna yang indah gitu ya. Atau kalau misalnya dia apalagi ya, ya yang lain gitu ya. Jadi memang harus dibuatkan habitat atau lingkungan yang mendukung kemampuan dasar dia gitu. Nah ini yang seringkali orang tua suka luputnya. Jadi memberikan begitu banyak les, begitu banyak kegiatan untuk mengejar sesuatu yang menjadi ketertinggalannya. Ya itu bagus, itu boleh, tetapi juga harus diingat pada akhirnya orang tua harus memilih mana yang lebih bisa menyehatkan secara mental, secara emosi, secara menerima mereka dengan kasih sayang gitu. Ada batasan-batasan usia, ada batasan-batasan waktu. Ketika mereka di golden age memang harus di drill dengan mungkin terapi-terapi ya yang banyak gitu ya.
okupasi sensori segala macam gitu. Tapi kita juga harus sambil melihat sudah cukup belum gitu. Ketika sudah cukup dan memang hasilnya sampai di level tertentu, maka tugas kita harus mencari lagi kelebihan-kelebihannya. Seperti itu. Oke, ini saya terlalu jauh masuk ke dalam hal teknis yang mereka ya. Itu sebentar nih ada yang ngetok-ngetok pintu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut adalah lalu yang saya tadi mau ceritakan itu ada hal yang menarik bahwa nanti juga di video-video selanjutnya saya mungkin akan memberikan ilustrasi latihan-latihan dan sebagainya gitu ya, untuk yang latihan dasar, untuk menambah fokus, konsentrasi, juga latihan-latihan motorik gitu ya, ada juga. Tetapi sebenarnya yang saya harapkan ketika saya membuat video-video ini, kita sebagai orang tua mulai menyadari bahwa yang kita berikan untuk anak-anak kita ini yang terbaik, tapi juga penuh dengan rasa sayang gitu ya, penuh dengan rasa cinta kasih. Jadi banyak hal yang terbuka, banyak keajaiban yang terbuka ketika itu semua diberikan kepada anak-anak kita. Ini saya bicara begini memang kalau ditarik dari sisi dunia ilmiah kedokteran mungkin akan menjadi sesuatu yang bakal diperdebatkan gitu ya. Tapi bahwa makanya saya dari awal bicara, saya lebih ke testimoni bahwa inilah yang saya rasakan ketika saya bersinggungan dengan anak-anak ini, ketika saya membuka jalan untuk mereka, membela hak-hak mereka, dan keajaiban-keajaiban itu muncul gitu ya. Hal-hal yang tak terduga yang berdampak sangat baik, menggembirakan, itu juga hadir di hadapan saya. Baik kepada diri saya, tapi juga banyak kepada anak-anak ini juga, dan kepada keluarga di sekitarnya. Itulah yang membuat saya sampai 20 tahun ini, saya masih senang di sini kerja mengajar mereka gitu ya, karena saya itu dulu kerja paling lama 2 tahun pindah, ada yang 3 hari pindah, 1 bulan 2 bulan pindah, karena saya nggak merasakan sesuatu yang saya cari gitu. Sampai di tahun 2001 saya mulai mengajar seni, dan itu saya mulai merasakan kebahagiaan. Lalu saya mencari lagi, karena saya sudah merasa di tempat yang benar, saya mau membagikan kemampuan saya, pengetahuan saya ini kepada sahabat-sahabat yang lebih membutuhkan waktu itu. Karena saya pikir waktu itu saya lihat masih jarang sekali, belum ada mungkin ya di Jakarta, atau ada tapi ada baru sedikit, tapi kurang begitu kedengeran. Karena saya juga mendapat informasi tentang anak autis dari sahabat saya, salah pengajar juga di Prana, senior saya Pak W.Y. Haryanto, dan disitulah saya mulai mengenal istilah anak autis, lalu tipikalnya seperti apa. Nah, saya mulai mencoba, saya lihat bahwa belum ada yang masuk ke sana dan secara serius gitu ya, dan menggali seperti apa. Lalu belum lagi masuk ke karya-karya disabilitas yang memang mereka sangat kurang mendapat pengajaran seni gitu. Jadi perlu sekali orang-orang yang memang secara seperti saya praktisi gitu ya, sebagai seorang seniman pelukis,
Lalu saya mengajarkan dari sisi seorang seniman gitu. Kalau terapis gitu ya, mereka lebih ke arah pengajaran secara bisa motorik, bisa eh, yang lain-lain, tetapi mereka saya lihat kurang bisa memberikan bantuan untuk masalah artistik gitu. Jadi inilah akhirnya saya masuk ke situ dan ya sampai sekarang 20 tahun lebih saya berkecimpung di situ, banyak hal-hal hebat yang saya dapatkan, ya termasuk tadi yang saya bilang, saya berani bilang mungkin saya guru lukis yang 2 kali ya ketemu presiden di istana mendampingi murid-murid saya. Tapi ya itu bukan karena kehebatan saya juga menyadari itu. Jadi kalau mungkin saya bekerja di bidang-bidang lain atau saya menjadi seniman saja, jadi pelukis saja, belum tentu saya ketemu presiden diundang ke istana gitu. Tapi karena saya mendapat kebaikan ya, mendapat berkat dari murid-murid saya. Lewat mereka saya mendapatkan keajaiban-keajaiban yang yaitu di luar nalar lah, di luar perkiraan saya. Gitu, jadi Bapak Ibu semua, apalagi yang misalnya baru mendapat berita atau mendapat kabar bahwa anaknya terdiagnosa autis, saya mungkin tidak mau terlalu naif juga memberi semangat yang ayo jangan, kayaknya terlalu naif saya bilang begitu semangat atau apa, tapi bahwa proses itu akan berjalan ya. Di awal-awal mungkin akan, saya lihat banyak, ini pengalaman saya melihat dari banyak orang tua, di awal pasti semua kebanyakan denial ya, dan itu hal yang sangat umum. Saya mungkin nggak bisa bilang wajar, tapi bahwa itu hal yang sangat umum. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian biasanya orang tua yang hebat, mereka bisa pelan-pelan sampai akhirnya bisa menerima anaknya dan sangat bersyukur akan kehadiran anaknya. Itu yang menjadi kebahagiaan saya ya, ketika akhirnya orang tuanya tuh percaya sama anaknya dan terharu bahagia atas pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi saya pernah bikin lagu juga waktu itu tentang jadi anak-anak ini juga mempunyai perasaan yang sama dengan anak-anak yang lain, bahwa dia mau orang tuanya bahagia dan dia mau membuat orang tuanya bahagia, tapi dengan caranya sendiri, dengan kemampuan yang dia punya, dengan kebiasaan-kebiasaannya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang saya lihat gitu, ketika orang tua itu sudah bisa berbahagia bersama anak-anak autisnya ini, mereka yang begitu bisa menerima dengan ikhlas, dengan tulus, kemudian itu ya keajaiban itu selalu ada, dan kebahagiaan itu malah saya melihat berlimpah sekali kebahagiaan itu yang diberikan anak-anak itu untuk orang tuanya. Ya, banyak hal-hal lah yang pokoknya wah kalau saya ceritakan tuh bisa berjilid-jilid. Ya hampir 1 jam tak terasa saya bicara, ini lebih ke pengantar awal saja. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan terbiasa dengan studio saya ini, kamar kerja saya yang berantakan. Jadi nggak tahu kenapa ya ini nanti kalau emang ada yang minta dirapin saya rapiin ya. Tapi ini ya seperti itu, ada hal-hal yang saya mau bagikan. Setelah 20 tahun lebih ini saya jadikan ini sebagai pekerjaan, kenapa saya senang mengerjakannya. Iya nah, sebentar ya, anak saya udah manggil-manggil, udah 1 jam, tadi saya janjinya 1 jam memang. Oke, sampai ketemu lagi dan salam hormat kepada semua orang tua untuk tetap semangat dan memberi yang terbaik buat anak-anaknya.